Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fawasaraguna dengan NIM 418200185, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Komputer Masyarakat, dosen Ibu Sarawati Rahayu ST MMSI. Sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual terdapat 4 sifat. Yang pertama, mempunyai jangka waktu yang terbatas. Maksud jangka waktu terbatas itu kayak apabila telah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, eksklusif dan mutlak. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang ketiga, pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Yang keempat, pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli. Maksudnya hak monopoli itu yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta dan hak terkait atau hak terkait. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Hak ini berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurai pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, yaitu termasuk dengan hak cipta adalah buku, lagu, lukisan, film, dan karya lainnya. Yang kedua, hak merek dan indikasi geografis. Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, di mana unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Contoh dari hak merek adalah merek dan logo dari suatu brand yang telah didaftarkan pada Dirjen HKI. Yang ketiga, hak paten. Hak paten adalah jenis HKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dalam peraturan ini, hak paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Investor ini melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan selama waktu tertentu. Perlindungan paten diberikan selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan paten oleh pemerintahan. Sebagai contoh, hak paten yang telah terdaftar oleh Aerotonika oleh B.J. Habibie. Yang keempat, yaitu rahasia dagang. Dalam TRIPS, istilah ini disebut sebagai undisclosed information. Sedangkan di Indonesia sendiri, rahasia dagang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Di dalamnya rahasia dagang dimaksud sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Sebagai contoh, rahasia dagang produk Apple adalah rahasia dan tidak dipublikasikan dengan khalayak luas. Namun terdapat beberapa keunggulan yang menjadikan Apple dipercaya dalam dunia perbisnisan teknologi di dunia. Perlindungan varietas tanaman atau PVT. PVT dimaksud sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristiknya. Genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Setiap permohonan hak PVT ini hanya dapat diajukan untuk satu varietas dan diajukan oleh pemula atau orang yang melaksanakan pemulihan tanaman.
Lalu orang-orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemula dan ahli waris atau konsultan PVT. Namun apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemulia yang tidak bertempat tinggal dan berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Contoh dari PVT adalah bunga, lipstik, Asenatus, Asenatus Soeka. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu atau DLST yang ada di Indonesia. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Yang ketujuh, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna dan garis dan warna, ataupun gabungan daripada semuanya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan. A. Hak kekayaan industri. B. Hak kekayaan teknologi informasi. Nah, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak eksklusif yang dimiliki seseorang setelah melakukan pendaftaran sehingga memungkinkan pemiliknya untuk melindungi produk, tanda invensi, desain, dan sebagainya secara hukum. Hak eksklusif tersebut memberikan pemegang hak untuk mencegah orang lain menggunakan tanda invensi atau desain yang dilindungi. Namun pemegang hak eksklusif dapat memberikan lisensi untuk penggunaan aset yang dimilikinya dan memperoleh sejumlah royalti sebagai imbalannya. Hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Desain industri. Yang ketiga, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari semuanya. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagiannya atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan suatu produk yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rasio dagang. Yang keenam, varietas tanaman. Hak kekayaan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikannya, karyanya atau kreativitasnya kepada umum. Karena proses penyampaiannya, informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari haki tentang perangkat lunak. Di Indonesia, haki perangkat lunak atau haki PL termasuk kategori hak cipta atau copyright. Berikut kasus pelanggaran haki dalam teknologi informasi. Yang pertama, aparat dari markas besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD bajakan. Yang kedua, Maki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta oleh Febrian Geneung Aratidino, vokalis grup Rasio.
Yang ketiga, memperbanyak dan atau menjual tanpa izin pemegang hak cipta. Pelanggaran ini sering kita dengar sebagai pembajakan software dan merupakan pelanggaran paling populer di berbagai banyak negara. Tentu saja, termasuk Indonesia. Namun di beberapa negara, ada juga hukum yang melegalkan penjualan untuk kepentingan pendidikan, khususnya bagi software non-edukasi atau software yang telah dimodifikasi bagi penderita tunanetra. 3. Jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Etika profesi di bidang IT. Dalam lingkup IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiahnya mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antar profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintahan. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa. Contoh kode etik di bidang IT. Etika profesi sistem analis. Sistem analis selanjutnya disebut analis sistem adalah orang yang menggunakan teknik analisis dan desain untuk memecahkan masalah bisnisnya menggunakan teknologi informasi. Analisis sistem dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mengidentifikasi perbaikan sebuah organisasi atau perusahaan yang dianggap perlu. Kemudian, merancang sistem untuk menerapkan perubahan tersebut dan melatih serta memotivasi orang lain untuk menggunakan sistem. Kode etik seorang analisis sistem adalah 1. Seorang sistem analisis tidak boleh membuat sistem yang sulit dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang kedua, seorang sistem analisis tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Yang ketiga, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang keempat, tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Yang kelima, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Jelaskan dari masyarakat informasi. Masyarakat information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru atau New Information and Communication Technologies atau disingkat ICTS. Definisi lain dari information society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini standar hidup, pola kerja dan kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. 5. Bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Dan berikan contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Berkenan dengan perkembangan teknologi, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Perkembangan pesat internet telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya makin bermunculan. Maraknya penggunaan internet di berbagai bidang kehidupan sering menimbulkan persoalan hukum seperti penipuan, pencurian, pembobolan, dan merusak data dengan penyebaran virus. Kenyataannya, perkembangan dunia maya tak mungkin dapat dicegah, bukan saja lintas wilayah, tapi batas negara pun ditembusnya. Transaksi-transaksi yang dilakukan melalui media internet belum dapat dijangkau hukum. Ini contoh kasusnya. Polda DIY menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari pengusaha asing atau merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan
mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bay alias Sam, akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 5.000 DM atau sekitar 70 juta rupiah. Para kader beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari dua outlet pusat pembelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Nah, selanjutnya, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan. Nah, pengabdian masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat yang saya dan teman saya lakukan yang berjudul sosialisasi penggunaan media sosial untuk ranah yang lebih bermanfaat. Di sini kami menjelaskan kepada siswa agar dapat memanfaatkan media sosial lebih bermanfaat dan menciptakan inovasi. Yang maksud di situ adalah kita melakukan pengabdian masyarakat itu menjelaskan lah kepada para siswa dengan cara kayak kita menjelaskan nih tentang kerugian dalam media sosial itu seperti apa. Contoh dalam kerugian media sosial. Pertama, jika kita tidak bijak atau tidak bisa mengetahui info lebih jauh tentang media sosial, kita gampang nih menerima berita-berita yang tidak sesuai faktanya atau dibilang berita-berita hoax. Dengan kita menggunakan media sosial, kita dapat tampilan seperti kayak gambar-gambar tidak senonoh atau ibaratnya pornografi. Sisi positif dari media sosial contohnya. Pertama, kita mendapatkan inovasi atau mencari pengetahuan lebih nih. Dari mana yang dimana nih. Misalnya di buku kita nih, kita mencari di buku pelajaran nih. Di buku tersebut kayak merasa kurang lengkap nih. Kita bisa mencari informasi lagi melalui internet. Karena sekarang ini sebagian semua informasi terdapat ada di internet. Dengan cara kayak kita mengetik kayak mencari kata kunci yang kita inginkan lalu keluar. Nah, makanya di situ kita mengajarkan nih kepada para adik di siswa atau siswi tersebut gimana sih cara menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak? Apakah mereka sudah benar-benar nih bisa menggunakan media sosial dengan bijak? Oh, karena itu kita mengasih edukasi seperti itu. Dan hasil respon dari mereka ya cukup tanggap atau cukup kayak mendengarkan, memperhatikan. Ya, itu dia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.